Menjelajah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Operasi Jasa dengan materi Manajemen Antrian yang bersumber dari Fitzsimmons dan lain-lain. Tujuan manajemen antrian. Antrian merupakan bagian dari layanan jasa. Jarang ditemukan layanan jasa yang tidak antri, walaupun membutuhkan waktu yang tidak lama, seperti konsultasi dengan dosen, pembayaran SPP, pembayaran di kasir supermarket. Antrian adalah dua kepentingan yang berbeda, di mana konsumen tidak menginginkan antri dan produsen sulit memenuhi keinginan tersebut. Meniadakan antrian berarti produsen harus menyediakan banyak server atau pelayan yang berdampak pada kapasitas menganggur dan biaya layanan atau server meningkat. Oleh karena itu, perlu mengelola antrian, yaitu menciptakan suasana antrian yang menyenangkan. Biaya antrian. Terdapat dua macam biaya antrian yang ditanggung oleh produsen dan konsumen. Dari produsen adalah biaya dalam menyediakan server atau layanan, dan dari konsumen adalah biaya kehilangan kesempatan. Semakin banyak server yang tersedia, akan semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh produsen, dan semakin kecil biaya resiko kehilangan kesempatan dari konsumen. Dan sebaliknya, sebagai contoh, konsumen akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari bekerja karena harus antri. Strategi pengelolaan antrian. Antrian berdampak secara psikologis. Hasil penelitian menunjukkan konsumen merasa waktu antri lebih lama dari waktu yang sesungguhnya. Misal antri selama 15 menit, tetapi yang dirasakan sama dengan 1 jam. Oleh karena itu, perlu digunakan strategi yang membuat konsumen walaupun antri tetapi tidak membosankan. Seperti membuat layout dan suasana yang nyaman, memasang kaca yang dapat digunakan konsumen untuk berkaca atau membenahi penampilannya, menambah fasilitas layanan seperti menyediakan minuman dan makanan ringan, menambah televisi atau suara musik, dan memperhatikan sirkulasi udara serta memberikan nomor antrian. Dalam teori antrian terdapat 6 elemen penting, yaitu 1. Jumlah kedatangan, 2. Pola kedatangan, 3. Perilaku populasi, 4. Disiplin antrian, 5. Sistem antrian, dan 6. Model antrian. Jumlah kedatangan. Jumlah kedatangan populasi antrian bisa sedikit atau banyak. Bisa terbatas atau tidak terbatas. Pola kedatangan. Pola kedatangan adalah probabilitas kedatangan populasi dalam antrian selama 1 jam. Untuk itu kita perlu mengetahui rata-rata kedatangan populasi dengan melihat interval kedatangan dari satu konsumen ke konsumen yang lain. Misal, tingkat kedatangan 2. Atau rata-rata kedatangan konsumen per jam 2 orang, maka probabilitas tidak ada konsumen datang adalah 13%. 1 konsumen 27%, 2 konsumen 27%, 3 konsumen 18%, 4 konsumen 9%, peluang 9 konsumen atau lebih adalah 0%. Perilaku kedatangan. Adanya antrian dalam menggunakan layanan akan memperoleh 2 reaksi, yaitu konsumen bertahan dalam antrian atau meninggalkan antrian untuk mencari layanan sejenis di tempat lain. Tetap berada dalam antrian karena merasa nyaman dengan situasi lingkungan, dan meninggalkan antrian karena ada kesibukan, tidak nyaman, dan lain-lain. Disiplin antrian. Dalam memberikan layanan antrian, perusahaan dapat menggunakan cara 1. FCFS atau First Come First Serve.
yaitu urutan layanan berdasarkan urutan kedatangan. 2. LCFS atau last come first serve, yaitu urutan layanan berdasarkan kedatangan terakhir, misalnya kondisi pasien yang kritis. 3. Priority, yaitu urutan layanan berdasarkan prioritas tertentu, misal berdasarkan pelanggan yang loyal, atau pejabat, atau perempuan, atau orang tua. Sistem antrian. Sistem antrian adalah keseluruhan dari antrian yang dimulai dari kedatangan warna hijau, kemudian antri warna biru, kemudian dilayani warna ungu, dan selesai atau keluar warna putih. Terdapat 4 sistem antrian, yaitu 1. Single channel single phase, 2. Single channel multi phase, 3. Multi channel single phase, 4. Multi channel multi phase. Contoh di SPBU terdapat petugas pengisi BBM atau POM dan petugas pompa ban. 1. Single channel single phase atau 1 jalur 1 tahap. Hanya ada 1 petugas POM. Prosedurnya konsumen datang, kemudian antri, kemudian mengisi dan membayar, selesai. 2. Single channel multi phase atau 1 jalur lebih dari 1 tahap. Hanya ada 1 petugas POM dan 1 petugas pemompa ban. Prosedurnya konsumen datang, kemudian antri, kemudian mengisi dan membayar, kemudian antri lagi, kemudian memompa dan membayar, selesai. 3. Multi channel single phase atau lebih dari 1 jalur 1 tahap. Terdapat 2 petugas POM, prosedurnya konsumen datang, kemudian antri, kemudian memilih salah satu petugas, kemudian mengisi dan membayar, selesai. 4. Multi channel multi phase atau lebih dari 1 jalur, lebih dari 1 tahap. Terdapat 2 petugas POM dan 2 petugas pompa ban. Prosedurnya konsumen datang, kemudian antri, kemudian memilih salah satu petugas POM, kemudian membeli dan membayar, kemudian antri lagi, kemudian memilih salah satu petugas pompa, kemudian memompa dan membayar, selesai. Model antrian. Terdapat 4 model antrian. 1. MM1 atau server tunggal. 2. MMS atau multi server. 3. MD1 atau waktu layanan konstan. Dan yang keempat, model populasi terbatas. Aplikasi model MM1. Misal, kedatangan rata-rata konsumen per jam adalah 2 orang, dan rata-rata yang dapat dilayani dalam 1 jam sebanyak 3 orang. Maka dapat diketahui jumlah rata-rata orang dalam sistem 2 orang. Waktu rata-rata orang dalam sistem 1 jam. Jumlah rata-rata orang dalam antrian 1,33. Waktu rata-rata orang dalam antrian 40 menit. Probabilitas melayani pelanggan 66,6% dan probabilitas tidak ada pelanggan sebesar 33,4%. Aplikasi model MMS. Misal kedatangan rata-rata konsumen per jam adalah 2 orang dan rata-rata yang dapat dilayani dalam 1 jam sebanyak 3 orang, maka dapat diketahui probabilitas tidak ada orang dalam sistem adalah 50%. Rata-rata orang dalam sistem 0,75 orang. Waktu rata-rata dalam sistem 22,5 menit. Rata-rata jumlah orang dalam antrian 0,083. Rata-rata waktu dalam antrian 2,5 menit. Aplikasi model MD1 dengan alat baru, misal kedatangan rata-rata konsumen per jam adalah 8 orang dan rata-rata yang dapat dilayani dalam 1 jam sebanyak 12 orang.
Biaya tunggu per jam 60. Jika menunggu selama 1/4 jam, maka biayanya adalah 15. Rata-rata waktu dalam antrian 5 menit. Biaya tunggu 5 per perjalanan. Jadi penghematan dengan alat baru adalah 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Biaya perlengkapan baru yang diamortisir 3 per perjalanan. Penghematan bersih 7 per perjalanan. Aplikasi model populasi terbatas. Misal satu alat membutuhkan perbaikan setelah 20 jam digunakan dengan waktu perbaikan selama 2 jam. Dengan satu teknisi dibutuhkan biaya 101,8 dan 2 teknisi 105,2. Maka pilihannya adalah memiliki satu teknisi akan menghemat biaya sebesar 105,2 dikurangi 101,8 atau sebesar 3,4. Demikian materi manajemen antrian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.